Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tarbi TV rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa TV Tarbi TV rahimakumullah, kemuliaan bulan Ramadan wa mimma yazidu hadza syahra syarafan wa ta'ziman. Di antara yang menambah kemuliaan bulan suci Ramadan adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, sebagaimana ulama mengatakan, adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril wa muta'abbadun bitilawatihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi nilai ibadah dengan membacanya. Maka begitulah demikian kemuliaan bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk, menjadi pedoman untuk umat manusia. Di samping itu, Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad, satu-satunya mukjizat para nabi dan rasul yang Allah utus yang masih ada hingga hari ini. Jika para nabi dan rasul diutus dengan membuktikan kenabian mereka dengan Allah berikan mukjizat, maka semua mukjizat itu telah hilang dan lenyap dengan wafatnya para nabi dan rasul. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran akan tetap abadi ila yaumil qiyamah, sampai nanti terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, begitu besar kemukjizatan Al-Quran, begitu hebatnya Al-Quran ini, maka dalam kesempatan kali ini, di dalam bulan suci Ramadan yang menjadi salah satu kemuliaannya adalah diturunkan Al-Quran, mari coba kita memahami tentang kemukjizatan Al-Quran. Mukjizatan Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ulama, yaitu Manna Al-Qattan di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, ada 3 aspek kemuliaan atau kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran yaitu i'jazun lughawiyun, kemukjizatan secara bahasa. Bisa kita lihat bagaimana keindahan bahasa Al-Quran sehingga mampu dan bisa dinikmati oleh siapapun yang membaca dan yang mendengarkannya, baik itu paham tentang bahasa Arab maupun tidak, karena memang Al-Quran sebagaimana ulama balaghah mengatakan, di sana ada muhassinat maknawiyah dan muhassinat lafziyah, keindahan secara maknawi dan keindahan secara lugawi ataupun bahasanya. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran, yaitu dari aspek bahasa. Yang kedua, yaitu kemukjizatan Al-Quran i'jazun ilmiyun, kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah. Sebagai bukti bahwa Al-Quran mengandung kemukjizatan ilmiah adalah satu ilmu yang pada mulanya manusia tidak mengetahuinya, Al-Quran sudah mengungkapkan lebih daripada 14 abad tahun yang lalu. Salah satunya adalah ketika Al-Quran menceritakan bagaimana proses kejadian manusia yang Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun di awal-awal ayat tersebut, di awal-awal surat tersebut. Bagaimana manusia yang dari nutfah menjadi mudghah, menjadi alaqah, kemudian dari segumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu dilengkapi dengan tulang belulang, disempurnakan dengan kulit,
Ini Allah ceritakan begitu detail di dalam Al-Quran. Padahal manusia baru mengetahui itu terjadi setelah terjadinya kemajuan modernisasi tentang keilmuan. Mampu melihat apa yang ada di dalam rahim seorang ibu dengan teknologi yang ada. Padahal 14 abad tahun yang lalu Al-Quran sudah menceritakan tentang penciptaan manusia ini. Dan yang ketiga, salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah i'jazun syar'iyyun, kemukjizatan secara syariat. Di dalam menerapkan syariatnya, di dalam menerapkan hukumnya, Al-Quran memberikan tuntunan, memberikan bimbingan. Hukum syariat diberlakukan secara bertahap. Kita ambil contoh, bagaimana ketika Allah mengharamkan minuman keras, padahal ketika itu menjadi budaya di Arab jahiliyah. Maka ayat pertama yang turun tentang khomer ini, bahwa fihi manafi, di dalam khomer itu terdapat manfaat, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Gitu sudah kuat akidah umat ketika itu. Turun ayat berikutnya, la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan engkau dekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Begitu akidah umat ketika itu sudah kuat, dengan jelas dikatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Datang perintah tegas bahwa khomer itu adalah perbuatan yang jelek, bahwa khomer itu adalah perbuatan yang keji dan harus dijauhi. Inilah Al-Quran memberikan tahapan-tahapan i'jazun syar'iyyun, kemukjizatan secara penerapan syariat. Dan inilah merupakan bukti kemukjizatan Al-Quran. Pemirsa Tarbiyah TV yang mulia, begitu kita melihat, begitu kita memahami bagaimana kemukjizatan Al-Quran, maka dari itu pada kesempatan di bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini, di tengah-tengah wabah tentunya yang sedang mengelilingi kita, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jangan sampai kita jauh terhadap Al-Quran ini. Maka yang pertama, mari kita lihat hadis Rasulullah SAW. Rasul pernah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, likulli hasanah asyaratu amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat Al-Quran ini, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan, satu huruf di dalam Al-Quran dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan dengan tegas Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Artinya, baru saja kita membaca alif lam mim sudah 3 huruf. Artinya 30 kebaikan kita dapati dengan kita membaca ayat suci Al-Quran ini. Yang terpenting lagi, bahwa kita dalam akidah umat Islam, kita tidak hanya hidup di dunia, tapi juga kita akan hidup di alam kubur, di alam barzakh. Boleh nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang lain. Nanti ada yaumul hisab bersama-sama dengan orang lain. Tapi di alam kubur kita akan sendiri berada di sana. Oleh karena itu Rasulullah, sebagaimana dalam riwayat hadis oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Begitu pula nanti Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan menjadi teman, akan menjadi orang yang mendampingi, akan menjadi teman dan mendampingi kita selama kita di alam kubur. Quran yang kita baca di dunia akan menjadi penerang di dalam kegelapan alam kubur. Maka rugi sekali kalau sampai di bulan Ramadan ini atau di hari-hari lainnya kita tidak membaca Al-Quran. Mari kita berikan semangat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semua untuk terus menjadi generasi Quran. Jangan sampai jauh, jangan sampai anak-anak kita tidak mampu untuk membaca dan memahami Al-Quran ini. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya kalian adalah
orang yang mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Murid yang belajar, guru yang mengajar, inilah dua-duanya menjadi manusia yang terbaik. Karena memang sekali lagi Al-Quran adalah petunjuk untuk kita, pedoman hidup kita. Al-Quran adalah mukjizat yang menjadi bukti kemukjizatan yang tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu Al-Quran menantang. Siapa saja yang tidak meyakini Al-Quran ditantang oleh Al-Quran. Dan tantangannya pun dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Awal mula Allah menantang siapa yang mampu membuat Al-Quran, buatlah yang semisal dengan Al-Quran. Lebih maka tidak ada yang mampu. Setelah itu diturunkan, kalau tidak mampu membuat satu Al-Quran, buatlah satu surat saja. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Cukup satu surat saja. Ini pun tidak mampu dijawab. Akhirnya Al-Quran memberikan tantangan. Jikalau kamu memang tidak mampu membuat satu surat saja, buatlah satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Dan sampai hari ini, hattal an, sampai sekarang, tidak ada orang yang mampu menandingi keindahan dan kebesaran Al-Quran. Oleh karena itu, pemirsa Tarbi TV yang berbahagia, sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kelak nanti husnul khotimah. Allah jadikan Al-Quran menjadi pelindung kita, memberi syafaat kita, menjadi teman kita di alam kubur, dan memudahkan nanti ketika di yaumil qiyamah kita menghadapi hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.